Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Prof. Nurul dan teman-teman, mohon izin sebelum saya masuk ke penyampaian proposal berikut, ingin kami kenalkan diri. Nama saya Sutrisno, Ibu. 21 tahun saya sebagai guru SD, mengalami 2 kali akreditasi sebagai guru. 1 tahun di kepala sekolah SD. Sejak 2018 kami mendapatkan tugas sebagai koordinator wilayah Dinas Pendidikan di Kecamatan Tajinan, yang di sana membawai lembaga bidang PAUD dan SD untuk Korwil. Sedangkan sejak tahun 2022 kami mendapatkan tugas sebagai pengawas sekolah SD, yang nanti di sana juga kami fokus untuk pendampingan di sekolah dasar. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya anggap itu juga sebagai riset awal, penelitian awal, kami menemukan beberapa permasalahan sehingga kami mencoba untuk disertasi saya nanti mengambil judul model perencanaan dan pelaksanaan akreditasi di sekolah dasar. Latar belakangnya kami mengambil judul tersebut ini karena banyak sekolah, khususnya SD, mungkin juga di PAUD, di TK dan kelompok bermain, itu mengalami beberapa kendala dalam memahami dan melaksanakan proses akreditasi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan tantangan teknis serta administratif ini yang memperburuk situasi. Pengalaman kami selama menjadi guru dan mengalami 2 kali akreditasi di sana oleh kepala sekolah saya waktu itu kepala sekolah langsung membagi tugas. Jadi beberapa standar yang ada itu langsung guru A dikasih standar 1, guru B, tanpa melihat kompetensi. Karena di sana membagi tugas supaya nanti pada saat akreditasi itu bisa selesai. Motivasi dari penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model perencanaan dan pelaksanaan akreditasi yang lebih efektif dan praktis. Dari berdasarkan pengalaman tersebut, kami sekaligus ini mencoba untuk membuat model buku panduan yang nanti tujuannya untuk mempermudah sekolah-sekolah dalam menghadapi akreditasi. Ini permasalahan penelitian yang selama ini kami temui di lapangan. Ini kurangnya panduan praktis dan struktur untuk sekolah dasar dalam menghadapi akreditasi. Yang tadi oleh kepala sekolah hanya dibagi tugas tanpa ada diberikan panduan khusus bagaimana kita merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan akreditasi di sekolah. Yang kedua, juga ada kesenjangan pemahaman prosedur akreditasi dan kurangnya sumber daya yang memadai. Jadi antara harapan yang diharapkan oleh kepala sekolah dalam guru-guru untuk mempersiapkan akreditasi dan sumber daya manusia dalam hal ini adalah guru-guru sendiri ini kurang siap. Sehingga itu saya anggap sebagai gap. Tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan kondisi perencanaan pelaksanaan akreditasi saat ini, termasuk juga dalam bulan ini kami juga mendampingi 2 sekolah dalam akreditasi, sehingga sempat kami juga melakukan wawancara kepada guru-guru bagaimana pemberian tugas kepala sekolah kepada guru-guru yang ada, yaitu tadi yang seperti yang awal saya sampaikan. Kami hanya diberikan tugas ini langsung ini tanpa diberikan panduan, mereka langsung disuruh untuk mengunggah ke Sispena yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi di sekolah dasar. Yang ketiga, mengembangkan model akreditasi yang efektif dan efisien. Ini harapan kami ke depan dengan membuat buku panduan. Ini kami ingin
model akreditasi nanti bisa efektif dan efisien. Dan yang keempat, mengukur efektivitas panduan dalam membantu sekolah dasar untuk mempersiapkan akreditasi. Ada 6 rumusan masalah yang coba kami tampilkan. Yang pertama, bagaimana kondisi dan praktek perencanaan pelaksanaan akreditasi di sekolah dasar saat ini. Yang kedua, apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi sekolah dasar dalam proses perencanaan dan pelaksanaan akreditasi. Yang ketiga, apa kebutuhan spesifik dari sekolah dalam hal sumber daya, strategi, panduan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan akreditasi. Yang keempat, bagaimana model perencanaan dan pelaksanaan akreditasi yang efektif dan efisien dapat dikembangkan untuk sekolah dasar. Yang kelima, apa saja komponen penting yang harus ada dalam buku panduan kiat sukses perencanaan dan pelaksanaan akreditasi. Dan yang keenam, bagaimana efektivitas buku panduan kiat sukses perencanaan dan pelaksanaan akreditasi di sekolah dasar ini dalam membantu perencanaan dan pelaksanaan akreditasi dapat diukur dan dievaluasi. Metode yang kami gunakan ini R&D dengan model ADI, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Ini kami gunakan model ini karena kami rasa ini cocok untuk pengembangan produk buku panduan dan uji coba lapangan yang kami coba untuk memastikan keefektifan dari buku panduan tersebut. Ini temuan penelitian yang kami hadapi di lapangan. Kurangnya pemahaman tentang kriteria akreditasi dan keterbatasan sumber daya manusia. Secara kebutuhan spesifik, sekolah membutuhkan panduan terstruktur. Ini yang diharapkan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Panduan yang struktur, yang praktis dan komprehensif. Dengan pengembangan model, buku panduan berisi langkah-langkah konkret, contoh instrumen dan dokumen. Rencana di buku panduan kami nanti kami menjelaskan tentang proses akreditasi seperti apa, pedoman perencanaan dan pelaksanaan akreditasi, contoh-contoh dokumen, instrumen penilaian akreditasi, dan tips sukses dan strategi praktis menghadapi akreditasi. Kiranya itu Ibu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mohon arahan, masukan untuk penyempurnaan rencana judul disertasi kami. Terima kasih. Yang pertama, komentar saya sama dengan Bu Yuni tadi. Dasar teorinya belum ada sama sekali. Ya, kemudian sumber-sumber internasional harus ada, Pak. Ini tidak, oh saya maunya pengembangan ini gini, enggak. Tapi ada dasarnya dulu gitu ya. Ada dasarnya dulu. Itu grand teorinya, kalau nggak grand teori ya teori yang ada. Nah, untuk mengambil sumber yang sifatnya teori, saya sarankan kita bisa cari di lautan yang luas, yaitu sumber-sumber internasional. Itu wajib hukumnya untuk S3 disertasi, karena endingnya nanti Bapak Ibu akan ditagih publikasi internasional berreputasi itu ya. Jadi mau nggak mau, apapun alasannya gitu ya, apapun alasannya, sumbernya itu mesti harus internasionalnya jauh lebih banyak. Bahkan kalau saya katakan mungkin 90-10 lah gitu, untuk bisa diterima gitu ya. Itu aja belum jaminan gitu ya. Nah, gitu. Oke, nah itu satu ya. Yang kedua, coba di judul tadi, model perencanaan dan pelaksanaan itu dua hal gitu ya. Perencanaan dan pelaksanaan. Apakah Bapak mengcover dua itu? Ya, itu karena beda nanti orientasinya. Kalau perencanaan itu secara lebih banyak proses tertulis, karena dikatakan perencanaan itu
ciri dari perencanaan yang itu masuk di ilmu manajemen. Perencanaan itu tidak hanya di otak, tapi di program, di kertas yang bisa dibaca. Ini. Saya sudah ini dulu guru-guru waktu awal-awal sertifikasi kan begitu, mau dikasih tunjangan sertifikasi, mana perencanaannya? Saya itu sudah jadi guru 15 tahun, 20 tahun melontok. Katanya sudah gitu. Di luar kepala. Nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Nggak bisa itu kasih tunjangan sertifikasi gitu ya. Nah itu Pak. Jadi orientasinya kalau Bapak perencanaan adalah program yang tertulis, kalau pelaksanakan adalah bagaimana itu pelaksanaan sesuai dengan kondisionalnya gitu ya. Ya yang bagus karena ini disesuaikan dengan yang kondisionalnya kan gitu. Tapi itu menurut saya kalau itu menjadi dua hal yang menjadi dua sudut pandang yang berbeda di dalam kajian Bapak, itu mungkin saran saya satu saja, perencanaan saja apa pelaksanaan saja gitu. Yang kedua, yang ketiga ini mempersoalkan masalah akreditasi. Padahal akreditasi itu jelas, sudah ada timnya, sudah ya berbagai upaya ya, sudah ada lembaganya, sudah ada instrumennya, apa persyaratannya, apa yang harus dipenuhi, kan gitu, apa yang harus diisi, udah jelas. Bapak mau apa? Mengembangkan itu. Jadi yang selama ini guru dan kepala sekolah itu masih kebingungan memahami instrumen itu, kami mencoba untuk melengkapi. Kebingungannya itu karena apa? Apa bahasanya bulat gitu kan? Tidak paham menerjemahkan instrumen itu sendiri yang diunggah. Persepsinya, Ya. Persepsinya berbeda terhadap apa yang diminta di dalam ini panduannya itu. Iya, saya itu. Di kita universitas juga Seperti penelitian saya tahun 2000 ya. Ini bagaimana sense making guru terhadap konsep merdeka belajar yang diterapkan, yang dicanangkan oleh Menteri Nadiem Makarim gitu. Sense makingnya saja, tapi ya penelitiannya tidak hanya gitu, tapi ada ini kan berangkai begitu ya, gitu Pak. Kalau melihat ini masukannya apa Bu? Kita mengambil satu di antara perencanaan pelaksanaan atau? Lah ya itu tadi kan saran saya, fokus saja satu, itu ya, apa pelaksanaan apa perencanaan, misalnya kayak gitu. Nah, kalau perencanaan katakanlah mesti ini yang nanti ada yang tertulisnya ini misalnya, ternyata tidak bisa membuat perencanaan yang sistematis, gitu ya. Misalnya ini kata kuncinya kan sistematis. Yang dikatakan sistematis itu misalnya outline-nya itu sudah menunjukkan sistematis atau tidak. Apa urainya itu pasal, mulak-malik begitu atau runut. Nah, misalnya kayak begitu. Itu perencanaan misalnya kalau begitu. Tapi tadi kalau yang dipersoalkan akreditasi, apanya toh dari sisi sistem akreditasi yang sekarang itu diterapkan oleh BAS, Badan Akreditasi Sekolah, BAN ya. Iya, BAS dan kan? akreditasi nasional. Bapak harus cari bahan-bahan yang terkait BAS itu di LPMP. Di LPMP itu banyak juknis, juklat, apa itu panduan yang dikembangkan oleh teman-teman di LPMP itu. Nah,
Nanti kemudian kalau sudah, oh ini sudah ada, jangan-jangan nanti Bapak mengembangkan panduan, tapi sebetulnya sudah misalnya seto welo-welo gitu ya. Sudah jelas ada gitu ya. Nah, ini yang harus diantisipasi. Jadi Bapak nanti coba diklik di LPMP, di satu lagi apa tuh? Yang satu LPMP itu satu lagi apa? BPGP sekarang. BPMP sama BPG. BPWG ya. Nah, itu misalnya. Itu orang-orang itu ahli-ahli itu ngembangkan itu ahli-ahli itu Widya Iswara itu. Iya. Nah, itu kalau bisa Bapak berteman dengan Widya Iswara sambil tanya-tanya gitu. Nah, itu kan ini sebetulnya kan Bapak mau mau membantu gitu tugasnya Widya Iswara kan gitu. Ini kan panduan bagaimana agar akreditasi itu bisa dilaksanakan secara baik, secara mudah kan gitu. Sebetulnya tidak hanya teknis begitu, itu menurut saya teknis karena akreditasi sudah reguler terus kan begitu. Nah itu justru hasil akreditasi itu apa? Nah itulah yang menjadi tantangan kita sebagai inspirasi untuk kita teliti sebagai disertasi. Dari hasil akreditasi itu, kesimpulan akreditasi itu gimana? Nih, bisa dari situ. Bukan proses akreditasinya. Kalau toh proses akreditasinya misalnya ini, saya berpendapat tapi saya nggak begitu mendalami. Ya. Menurut saya kan dulu kalau ada sekolah yang diakreditasi, ada beberapa kan di situ instrumen akreditasinya, apakah punya berapa bangkunya, usianya sekian, serampasnya sekian, tidak hanya baik buruk kegiatan saja, tidak merinci misalnya sekolah ini punya 40 kursi tapi yang berfungsi hanya 3, yang lainnya bobrok semua tapi nggak dibuang, tetap ada di situ, itu nggak terdeteksi loh di instrumen akreditasi. Yang terbaru malah berubah. Oh sudah berubah Tidak menyentuh misalnya kalau berkaitan dengan Mbak Tes tadi kan kalau akreditasi yang dulu yang sebelumnya itu kan 4 komponen, mutu pendidik, mutu guru, manajemen kepala sekolah, kemudian mutu sekolah, dan 4. Kalau sekarang ini sudah yang terbaru itu 3. 1 tentang pendidik atau kegiatan pembelajaran, yang kedua tentang kepemimpinan pembelajaran, yang ketiga iklim pembelajaran. Hanya 3 itu, jadi nggak terlalu menyentuh tentang sampai saspras yang gitu. Saya tidak tahu apa itu lebih baik apa tidak. Berkaitan dengan ini. Oke. Tidak dokumen. Iya, saya ngerti Ibu ya. Dan jadi begini, akreditasi itu lebih diorientasikan pada 3 hal tadi. Yang lainnya bukan berarti enggak kan gitu. Tapi ada yang ngurusi lain gitu loh. Ini yang ada yang ngurusi lain. Misalnya kalau dinas pendidikan itu misalnya, dinas pendidikan ini apa toh tupoksinya, ngurusi apa? Misalnya gitu. Apa ngurusi kurikulum? Seharusnya yang ngurusi kurikulum itu siapa? Yang ngurusi kurikulum itu ya pendidik seharusnya, atau kalau ditingkati konsorsium, nah itu seharusnya yang ngerti tentang pembelajarannya gitu. Tetapi memfasilitasi itu adalah tugasnya tadi dinas, nah gitu Bu. Jadi boleh saja kalau akreditasi sekarang lebih sudah dikonsentrasikan ini, tapi bukan berarti yang lainnya tadi tidak disentuh, itu di dimensi lain ya, gitu. Iya, jadi lebih begitu. Nah, ini. Barangkali ada ibu yang punya pemahaman, ini hanya pemikiran saya telah dengan paparan dari Pak Kris tadi, karena saya juga sama dengan Pak Kris berangkat dari kepala sekolah menjadi pengawas.
itu juga mendapatkan praktek bagaimana menghadapi akreditasi sama yang ditugasi, walaupun seharusnya kan bukan itu prakteknya. Terkait itu, maksudnya Pak Des tadi kan ada punya panduan yang itu bisa digunakan untuk menghadapi akreditasi. Kalau seandainya judul itu dibuat, saya tidak tahu gimana, panduan kesiapan sekolah dasar menghadapi akreditasi. Itu terlalu simpel untuk disertasi. Hanya buat punya ibu punya kan, jadinya punya menghadapi akreditasi itu kan. Iya, kalau orientasi praktisnya iya. Tadi katanya kalau R&D tadi kurang berat gitu, action research tadi gitu loh. Jadi untuk karena kurang luas. iya, gitu. Jadi kayak artikel strategi mudah menghadapi akreditasi ya. Nggak ada keilmuannya, nggak ada pengembangan ilmunya. Sekedar ini aja ya. Betul. Ide Bukan berarti nggak penting, ya penting gitu. Tapi kalau untuk disertasi terlalu simpel. gitu ya. Pak Reza mungkin mau nambah. Patis nambahin sedikit. Enggak. Kalau tadi produk akhirnya panduan, memang kalau untuk panduan itu sudah ada dibuat oleh BAN sendiri. BAN PDM. Iya, BAN akreditasi punya ada ya. Jadi panduan semua ada, langkah-langkah penyelenggaraan akreditasi semua ada. Betul. Mungkin persoalan yang ada di lapangan itu lebih ke apa ya, anggapan bahwa ketika datang asesor bahwa sekolah ini akan diobok-obok oleh asesor, padahal sebelumnya memang ketika kita mau sekolah mau apa namanya akreditasi juga mengunggah si asesor itu satuan mengunggah persyaratan-persyaratan yang diharuskan. Semua ada, timeline-nya ada, dokumen yang mau diunggah ada. Tapi tadi persoalannya Bu, ketika di lapangan kepala sekolah atau guru ragu-ragu mau ini dokumennya ini atau bukan, padahal di panduan itu sudah jelas. Dan tadi betul hanya ada 3, iklim belajar, terus kepemimpinan pembelajaran sama kependidik pengajarnya itu saja. Jadi kalau tadi produknya panduan itu sudah ada langkah sistematis dari awal, itu juga sudah ada. Mungkin yang ada di lapangan itu ke persoalannya teknis di teknisnya, sekolah-sekolahnya gitu. Pembagian tugas ke guru yang kadang-kadang tidak sesuai dengan SDM yang ada. Pemahaman sama kayak kita mungkin Bu ketika mau divisit oleh Bank PT atau Lamdi kan kita mempelajari apa namanya instrumen yang ada, kan kita mencoba menggali makna itu. Mungkin gini penyimpangan antara ini mematchkan apa yang diomongkan dengan data yang diunggah kan gitu toh. Nah itu bisa menjadi bagus itu, bisa begitu kualitatif. Mintanya dosen pembimbing NRD langsung. Kemarin sudah kita siapkan untuk kualitatif, belum pernah kita sampaikan proposal itu langsung saya minta R&D begitu. Jadi kami mencoba untuk mengubah. Kalau yang diungkap tadi persoalannya ya ini masalahnya saya nggak tahu ya tadi. Kalau masalahnya tadi yang di persepsi guru sekolah dengan ini bahan yang diunggah agar match tadi, itu bukan R&D menurut saya ya, mix yang pas, bukan R&D. R&D itu memang betul menghasilkan panduan, buku kayak gitu. Misalnya ini apa ya? Kalau akreditasi itu kaitannya misalnya dengan MBS misalnya. Tapi kalau sekolah itu apa hanya mesti produk yang diminta itu juknis gitu ya. Nah, budaya lama, orde lama itu setiap melaksanakan apa-apa mana juknisnya. Ya begitu. Nah, itu mungkin ada pandangan baru sehingga kita nggak bergantung pada juknis dalam bentuk apalah misalnya kayak gitu. Nah, ini bisa Pak kayak begitu. Tapi
Tapi kalau Bapak tadi kan sudah jelas itu, kalau akreditasi sudah ada panduannya, sudah petunjuknya, sudah panduan, sudah jelas gitu. Seharusnya jadi kepala sekolah dan pengawas ya ngerti lah gitu ya. Makanya apa bahasanya pembulet apa gimana? Ya kalau sekarang ini dokumen apa yang diunggah itu Bu sudah ada. Jadi ada penjelasan komponennya, dokumennya, aksi nyatanya. 3 itu setiap komponen sekarang. Di Suspena itu ada. Instrumen itu lebih detail lagi yang sekarang. Gitu ya. Pada saya ini. Berarti sudah yang saya tahu tadi, yang tadinya global enggak sampai detail ini Sekarang detail. apa misalnya bangkunya lengkap tapi berfungsi apa enggak itu enggak ditanyakan. Ya ada gitu. Iya. Yang dulu kayak begitu ya saya tak tahu. Kami coba Itu untuk bisa jadi persoalan sebenarnya. Lah iya kalau memang masih seperti itu yang jadi persoalan. Kelihatannya bagus tapi nggak berfungsi. Akhirnya apa? Kalau akreditasi nyilih alat-alat agar siap. Diadakan. Setelah itu dikembalikan. Itulah bohong. Bentuk penyimpangan itu. Nah iya, bentuk-bentuk penyimpangan. Malah justru itu Pak, bentuk penyimpangan bagus sih menurut saya. Bermakna. Ekstrim. Ekstrim. Apa masih gitu ya? Nah, coba Bapak berangkat boleh saja ya, itu membuat tadi panduan apa buku lah kan gitu. Tapi berangkat tadi hasil akreditasi ya pada umumnya itu di mana sih titik lemahnya misalnya itu gitu. Bukan panduan akreditasinya. Kalau panduan akreditasinya sudah ada Pak. siap. Saya belum bisa membantu banyak karena bahannya juga sangat terbatas. Coba Bapak nanti baca artikel dulu, paling enggak 10 lah. Kalau tadi kan namanya 20, tak sudah 10 begitu ya. Nah, baca artikel 10. Nah, itu syaratnya kita buat proposal. Kalau Bapak Ibu syaratnya membuat proposal, bahannya itu hanya ngira-ngira yang dialami di lapangan, tok nggak cukup. Harus baca artikel, harus baca buku-buku gitu ya. Paling enggak artikel itu ya 10 lah sebagai masih bekal awal itu. Bekal awalnya 10 ya, gitu. Terima kasih Prof masukannya. Karena belum ada sama sekali. Bapak merujuk mana? Kemarin Nah, memang ini di sini rujukannya mana? rujukannya dari Enggak ada. penelitian sebelumnya. Loh, lah yang mana? Paling enggak begini misalnya kalau merujuk itu ya, oh ini misalnya sekolah itu tidak akan besar sepanjang kepala sekolahnya mesti dibebani banyak pekerjaan yang sifatnya informal misalnya. Ini menurut siapa? Gitu Pak. Itu ada sumbernya, ada rujukannya gitu ya. Itu tradisi ilmiah itu wajib. Memang tanya, tadi kan memang untuk yang data, yang teori itu kan kita beritahu Pak pasti ada 90%. Nah, saya mau tanya Prof, seandainya ketika kita membuat khususnya disertasi, penelitian kita itu ada dilakukan secara internasional, tapi ada juga yang misalnya yang dalam penelitian saya itu yang Indonesia ya, dalam konteks Indonesia itu ada tapi tidak kemudian dipakai ditulis dalam internasional. Prof, Ya oke saja, yang penting begini 1-2 oke. Yang penting tidak mendominasi, gitu. Tidak mendominasi. Nanti kalau sudah dipublish, ibu akan mengalami misalnya ditanya sampai detail itu. Ini dasarnya apa? Itu ditanya sama
redaksinya sama apa ini reviewnya itu ditanya instrumennya mana ini kok bisa menghasilkan kayak gini, ditanya itu, saya pernah itu ditanya gitu. Kemudian ini padahal hasil penelitiannya orang kan gitu ya, orang yang kalau kita pakai, kita taruh, kemudian nanti itu meracuni katakanlah gitu, artinya karena di dalam negeri itu tadi, akhirnya kita pakai yang sekiranya sama, sekiranya ya nggak mungkin sama, tapi sepadan, kemudian kita alihkan ke luar, itu saja kalau saya, daripada diusut gitu ya. Itu sampai segitu kalau sudah publikasi. Kalau memang yang ini loh yang bereputasi ya. Oleh karena itu sebelum ke sana antisipasinya yaitu tadi bertanya literatur yang internasional, wes tidak ada cara lain kecuali itu, gitu saja. Gitu ya Pak ya. Terima kasih Prof. Fenomenanya boleh ambil gitu, tapi rujukannya internasional. Ya, siap. Prof, saya boleh lanjutkan bentar. Iya. Jadi yang dimaksud dengan rujukan internasional ini bisa jadi itu kan teorinya, penelitiannya. Kalau seandainya penelitiannya hanya beberapa, tapi teorinya kita perbanyak, itu dari luar boleh. Yo, bukan boleh, malah wajib. bukan boleh Bu, malah wajib Bu. Terima kasih Prof. Iya, Demikian. Pak Tres, ya. Siap-siap. Ya. Kemudian Bapak Ibu terima kasih atas masukannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.